Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral trigonometrik. Sebelum masuk ke integral trigonometrik, alangkahnya kita membahas secara singkat dulu apa itu integral parsial. Teknik parsial. Teknik parsial adalah teknik penyelesaian integral dengan cara pemisalan, karena komponen yang diintegralkan memuat variabel yang sama namun berbeda fungsi. Biasanya, integral parsial ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang cukup kompleks. Adapun rumusnya yaitu integral f(x(g) x dx sama dengan integral u dv sama dengan uv min v du. Adapun keterangan masing-masing variabel adalah sebagai berikut. U sama dengan fx sehingga du sama dengan fx dx. dv sama dengan gx dx sehingga v sama dengan gx dx. Baik, tadi kita sudah membahas tentang integral parsial secara singkatnya. Kita lanjut ke integral trigonometrik. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu mengenai integral trigonometri. Integral trigonometri akan lebih mudah untuk dipahami jika sebelumnya kita pernah mempelajari tentang turunan trigonometri. Hal ini karena integral merupakan bentuk dari antiturunan. Bentuk integral trigonometri, khususnya sin X dan cos X, harus mengikuti alur seperti berikut ini. Yang pertama, integral sin pangkat n X dx dan integral cos pangkat n dx. Yang kedua, integral sin pangkat m X cos pangkat n X dx. Yang ketiga, integral sin mx cos nx dx. Integral sin mx sin nx dx, integral cos mx cos nx dx. Yang keempat, integral tan pangkat x dx, integral kotangen pangkat n x dx, integral tan pangkat x sekan n x dx, integral kotangen pangkat m x kosekan pangkat n x dx. Selanjutnya kita beralih ke bentuk yang pertama, yaitu integral sin pangkat n x dx dan integral cos pangkat n dx. Apabila n adalah bilangan ganjil dan positif, maka langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, keluarkan satu faktor sin x atau cos x. Yang kedua, gunakan persamaan untuk disubstitusikan ke sin pangkat 2x ditambah cos pangkat 2x sama dengan 1. Yang ketiga, lakukan pengintegralan sin pangkat 2x atau cos pangkat 2x sesuai dengan soal. Selanjutnya, sebelum kita membahas ke pengintegralan, mari kita kembali mengingat ke bentuk integral sin x dx sama dengan min cos x ditambah konstanta. Dan integral cos x dx sama dengan sin x ditambah konstanta. Selanjutnya kita beralih ke bentuk yang kedua, yaitu integral sin pangkat mx cos pangkat nx dx. Strategi penyelesaian pertama yaitu jika pangkat dari kosinus adalah bilangan ganjil, maka n sama dengan 2k ditambah 1. Simpan satu faktor kosinus dan gunakan cos pangkat 2x sama dengan 1 min sin pangkat 2x. Untuk menyatakan faktor yang tersisa di dalam sinus, yaitu integral sin pangkat mx cos pangkat 2k ditambah 1 x dx sama dengan integral sin pangkat mx dalam kurung cos pangkat 2x pangkat k cos x dx sama dengan integral sin pangkat mx dalam kurung 1 min sin 2x pangkat k cos x dx. Kemudian substitusikan U ke sin X.
Selanjutnya adalah strategi penyelesaian yang kedua, yaitu jika pangkat dari sinus adalah bilangan ganjil, maka N sama dengan 2K ditambah 1. Simpan satu faktor sinus dan gunakan sin pangkat 2X ditambah cos pangkat 2X ditambah 1. Untuk menyatakan faktor yang tersisa dalam kosinus, integral sin pangkat 2K ditambah 1 X cos N X dx sama dengan integral sin pangkat 2X pangkat K cos pangkat N X sin X dx sama dengan integral 1 min cos pangkat 2X pangkat K cos pangkat N X sin X dx. Kemudian substitusikan U sama dengan cos X. Selanjutnya strategi penyelesaian ketiga. Jika pangkat dari sinus maupun kosinus adalah bilangan genap, gunakan kesamaan sudut paruh, yaitu sin pangkat 2X sama dengan 1/2 dalam kurung 1 dikurangi cos 2X, atau cos pangkat 2X sama dengan 1/2 dalam kurung 1 dikurangi cos 2X. Terkadang kesamaan di bawah ini dapat membantu sin X cos X sama dengan 1/2 sin 2X. 3. Integral sin mx cos nx dx, integral sin mx sin nx dx, integral cos mx cos nx dx. Strategi penyelesaian pertama, jika pengangkat dari sekan adalah bilangan genap atau N sama dengan 2K, simpan satu faktor sekan kuadrat X dan gunakan sekan kuadrat X sama dengan 1 tan kuadrat X. Untuk menyatakan faktor yang tersisa dalam tan X, gunakan integral tan pangkat mx sekan pangkat 2K X dx sama dengan integral tan pangkat mx sekan kuadrat X pangkat K min 1 sekan kuadrat X dx, integral tan pangkat mx 1 tambah tan kuadrat X pangkat K min 1 sekan kuadrat X dx. Kemudian substitusikan U sama dengan tan X. Selanjutnya, gunakan strategi penyelesaian kedua. Jika pengangkat dari sekan adalah bilangan ganjil atau M sama dengan 2K, simpan satu faktor sekan X tan X dan gunakan tan kuadrat X sama dengan 1 plus sekan kuadrat X min 1. Untuk menyatakan faktor yang tersisa dalam sekan X, gunakan integral tan pangkat 2K min 1 X sekan pangkat N X dx sama dengan integral tan kuadrat X pangkat K sekan pangkat N min 1 X sekan X tan X dx sama dengan integral sekan kuadrat X min 1 pangkat K sekan pangkat N min 1 X sekan X tan X dx. Kemudian substitusikan U sama dengan sekan X. Lalu pada bentuk keempat, yaitu integral tan pangkat X dikali dx dan integral kotangen pangkat N dikali X dikali dx. Pada bentuk integral sin pangkat N dikali X dikali dx, langkah yang harus dilakukan ada 3. Yang pertama, keluarkan satu faktor tan kuadrat X. Yang kedua, kemudian substitusikan tan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X min 1. Lalu lakukan pengintegralan. Hal yang sama juga berlaku untuk bentuk
integral kotangen pangkat n dikali x dikali dx, kemudian disubstitusikan menjadi kotangen kuadrat x sama dengan kosekan kuadrat x min 1. Sebelum melakukan pengintegralan, bentuk integral tan pangkat x dikali dx dan integral kotangen pangkat n dikali dx, ada hal yang perlu diingat. Pertama, integral tan dikali x dikali dx sama dengan in mutlak sekan x plus komplement. Yang kedua, integral sekan kuadrat x dikali dx sama dengan tan x plus komplement. Yang ketiga, integral sekan x dikali tan x dikali dx sama dengan sekan x plus komplement. Yang keempat, integral kotangen x dikali dx sama dengan in mutlak sin x plus komplement. Yang kelima, integral kosekan x dikali dx sama dengan in mutlak kosekan x min kotangen x mutlak plus komplement. Yang keenam, integral kosekan x dikali kotangen x dikali dx sama dengan min kosekan x plus komplement. Yang ketujuh, integral sekan x dikali dx sama dengan in mutlak sekan plus tan x mutlak plus komplement. Yang terakhir, integral kosekan kuadrat x dikali dx sama dengan minus kotangen x plus komplement. Lalu pada bentuk kelima, itu ada integral tan pangkat x dikali sekan pangkat n x dikali dx dan integral kotangen pangkat m dikali m x dikali kosekan pangkat n x dikali dx. Integral bentuk ini diselesaikan dengan menggunakan kesamaan-kesamaan berikut. Yang pertama, sin mx dikali cos nx sama dengan setengah sin dikali m tambah n x ditambah sin m dikali m min n dikali x. Lalu kesamaan yang kedua itu ada sin mx dikali sin nx sama dengan min setengah dikali cos dikali m plus n dikali x min cos dikali m min n dikali x. Lalu persamaan ketiga itu ada cos mx dikali cos nx sama dengan setengah dikali cos m plus n dikali x ditambah cos dikali m min n dikali x. Baik, dari tadi kita hanya membahas teori-teorinya saja. Maka dari itu kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini ada soal integral sin pangkat 5 x kali dx. Untuk menyelesaikan integral ini dari sin pangkat 5 x kali dx, pertama kita perlu ubah atau modifikasi fungsi dari sin pangkat 5 x dx ke bentuk lain yang bisa diintegralkan. Caranya bagaimana? Caranya kita pecah sin 5x dx ini menjadi integral sin pangkat 4x dikali sin x dx. Dari sin pangkat x ini kita bisa tuliskan lagi menjadi integral dalam kurung sin pangkat 2x dalam tutup kurung pangkat 2 dikali sin x dx. Selanjutnya kita akan ubah fungsi dari sin pangkat 2x ini ke bentuk yang lain berdasarkan rumus identitas trigonometrik yang sudah kita pelajari, yaitu sin pangkat 2x ditambah cos 2x sama dengan 1. Jadi sin 2x sama dengan 1 dikurang cos pangkat 2x. Jadi kita akan ganti atau ubah
sin pangkat 2x ini dengan 1 dikurang cos pangkat 2x. Jadi integral dalam kurung 1 dikurang cos pangkat 2x tutup kurung di pangkat 2 dx dikali sin x dx. Selanjutnya kita selesaikan dengan rumus atau integral substitusi. Pertama, kita misalkan U sama dengan cos X. Sehingga kita peroleh du per dx sama dengan negatif sin X. du sama dengan negatif sin X dx. Nah, negatifnya kita pindahkan ke depan menjadi negatif du sama dengan sin X dx. Sekarang kita akan gunakan hasil yang kita peroleh ini untuk menyelesaikan integral ini. Integral ini kita bisa tuliskan menjadi integral dalam kurung 1 dikurang U pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 dikali negatif du. Kita bisa sederhanakan lagi. Kita negatifnya bisa dikeluarkan dari integral. Kemudian untuk yang dalam kurung 1 dikurang U pangkat 2 tutup kurung pangkat 2, kita bisa jabarkan berdasarkan rumus aljabar ini. Dalam kurung A dikurang B. Ini kita pangkat 2. Ini sama dengan A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Jadi untuk hasilnya yaitu 1 dikurang 2 dikali 1 U kuadrat ditambah dalam kurung U kuadrat tutup kurung kuadrat. Kita bisa tuliskan lagi menjadi 1 dikurang 2 U kuadrat ditambah U pangkat 4. Sekarang kita akan ganti sesuai dengan apa yang kita sudah dapatkan tadi, yaitu negatif integral dalam kurung 1 dikurang 2 U kuadrat ditambah U pangkat 4 tutup kurung du. Sekarang kita akan integralkan masing-masing suku ini. Integral dari 1 karena di sini du, maka integralnya negatif dalam kurung U kurang 2 dikali 1/3 U pangkat 3 ditambah 1/5 U pangkat 5. Negatifnya kita masukkan ke dalam menjadi negatif U ditambah 2/3 U pangkat 3 dikurang 1/5 U pangkat 5. U-nya kita ganti dengan cos X menjadi negatif cos X ditambah 2/3 cos pangkat 3X dikurang 1/5 cos pangkat 5X ditambah C. Dan ini hasilnya. Mungkin sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau ucapan yang tidak sesuai, mohon dimaafkan.